Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video belajar logika kali ini, Bu Siti akan membahas implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi suatu implikasi, diimplikasi, pernyataan ekuivalen, tautologi, dan kontradiksi. Pertama, kita lihat implikasi dengan kata penghubung jika maka. Simbolnya seperti ini. Untuk kebenarannya, implikasi dari dua pernyataan bernilai benar, kecuali jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Pernyataan pertama merupakan syarat cukup untuk pernyataan kedua, sedangkan pernyataan kedua merupakan syarat perlu untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama seringkali disebut sebagai anteseden, dan pernyataan kedua biasa juga disebut sebagai konsekuen. Kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya P, pernyataan untuk Bilal seorang haji, dan Q, simbol untuk pernyataan Bilal seorang muslim. Jika P maka Q, ini kita bisa nyatakan jika Bilal seorang haji, maka Bilal seorang muslim. Sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Karena ada dua primer yang dilibatkan di sini, yaitu P dan Q, berarti tabel kebenaran kita berisi 4 baris kebenaran. Kita punya kolom untuk primer P, dan kita punya kolom untuk pernyataan primer Q, serta satu kolom untuk pernyataan komposit jika P maka Q. Pertama-tama kita isi dulu sel-sel kebenaran pada kolom-kolom primer dengan semua kemungkinan nilai kebenaran yang ada. Kita bisa gunakan bantuan diagram pohon agar tidak ada kemungkinan nilai kebenaran yang tertinggal atau terlupa atau mungkin malah berulang. Masih ingat kan diagram pohon kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini nilai kebenaran pernyataan-pernyataan primernya. Sekarang kita lihat kebenaran untuk implikasinya. Selalu dia bernilai benar, kecuali jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Pada tabel kebenaran ini kita lihat anteseden benar dan konsekuen salah itu hanya terjadi pada baris kedua. Berarti pada baris kedua ini implikasi kita bernilai salah, sedangkan pada baris yang lain, baris pertama, 3 dan 4, implikasi kita bernilai benar. Untuk memudahkan mengingat, Anda bisa gunakan juga kata kunci haji dan muslim ini. Sama seperti ketika kita menggunakan kata pulpen dan kertas pada konjungsi, atau pulpen atau pensil pada disjungsi. Atau Anda mau gunakan kata kunci, kata pengingat yang lain boleh juga. Silahkan ya. Sekarang kita lihat konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Misalkan kita punya P, jika P maka Q suatu implikasi. Jika Q maka P ini disebut konvers dari implikasi jika P maka Q. Perhatikan. Ini ya, ini perhatikan. Antara konvers dan implikasinya. Posisi anteseden dan konsekuen ini dipertukarkan. Bertukar posisi. Sedangkan kalau ini, jika tidak P maka tidak Q, ini disebut invers dari implikasi. Jika P maka Q. Untuk invers, perhatikan dan implikasinya. Posisi anteseden dan konsekuensinya tetap, tetapi diingkarkan. Dua-duanya diingkarkan. Ya. Selanjutnya kita lihat, jika tidak Q maka tidak P, ini disebut
kontraposisi dari implikasi P maka Q. Perhatikan antara implikasi dan kontraposisinya, anteseden dan konsekuennya dipertukarkan posisinya, dan keduanya diingkarkan. Hubungan konvers, invers, dan kontraposisi bisa ditunjukkan dengan skema ini. Coba kita lihat ya, ini implikasi, ini juga implikasi, ini juga implikasi, ini juga implikasi. Semua yang ada di sini merupakan implikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik. Kita lihat simbolnya, simbol perangkai logikanya. Gunakan simbol implikasi. Ya. Nah, sekarang kita bisa memilih mana yang kita mau jadikan implikasi dasar. Misalnya ini, jika tidak P maka tidak Q, ini kita jadikan implikasi dasarnya, maka konversinya itu kita tukarkan posisi anteseden dan konsekuen, Q-nya menjadi anteseden, P-nya menjadi konsekuen, tukar posisi, tapi tidak diingkarkan ya. Di sini ingkaran P, di sini juga tetap ingkaran P. Di sini ingkaran Q, di sini juga tetap ingkaran Q. Jadi tidak diingkarkan, hanya posisinya yang dipertukarkan. Untuk inverse dan kontraposisi bisa Anda cermati sendiri ya. Selanjutnya kita lihat di implikasi dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Simbolnya seperti ini. Diimplikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya P, simbol untuk pernyataan 4 bilangan genap. Q, simbol untuk pernyataan 4 bilangan yang dapat dibagi habis oleh 2. P jika dan hanya jika Q itu simbol untuk menyatakan 4 bilangan genap jika dan hanya jika 4 bilangan yang dapat dibagi habis oleh 2. Sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Sama seperti di implikasi tadi, di sini juga ada 2 pernyataan primer yang dilibatkan, yaitu P dan Q. Berarti tabel kebenaran kita berisi 4 baris kebenaran. Ada kolom primer untuk primer P, ada kolom untuk primer Q, dan ada kolom untuk pernyataan majemuk, pernyataan komposit P jika dan hanya jika Q. Dengan 4 baris kebenaran, kita isi dulu sama seperti di implikasi tadi, kita isi dulu sel-sel kebenaran pada kolom-kolom primernya. Seperti ini. Sekarang kita lihat kebenaran untuk diimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, pernyataan P dan Q sama-sama benar dan atau sama-sama salah hanya terjadi pada baris pertama dan keempat. Jadi di sini diimplikasinya bernilai benar. Sedangkan pada baris kedua dan ketiga diimplikasinya bernilai salah. Implikasi ini sering sekali digunakan dalam pembuktian teorema yang akan Anda dapatkan pada mata kuliah selanjutnya nanti. Misalnya di Stural, Anaril, Joan, nanti itu banyak sekali digunakan ini untuk pembuktian teorema misalnya, dan untuk hal-hal yang lain. Sekarang kita lihat pernyataan ekivalen, tautologi, dan kontradiksi. Pernyataan ekivalen itu dua pernyataan disebut ekivalen secara logis jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut identik. Ya. Tautologi adalah pernyataan komposit yang benar
secara logika. Benar secara logika itu maksudnya adalah pernyataan komposit yang selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran pernyataan primer yang membentuknya. Baliknya dengan kontradiksi, kontradiksi adalah pernyataan komposit yang salah secara logika. Salah secara logika artinya pernyataan komposit yang selalu bernilai salah, apapun nilai kebenaran pernyataan primer yang membentuknya. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, Anda akan menyelesaikan tugas. Di situ saat menyelesaikan tugas, Anda akan lihat seperti apa sih itu pernyataan ekuivalen, tautologi, dan kontradiksi. Sampai di sini pembahasan kita. Selanjutnya Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas untuk memperkuat pemahaman terkait materi yang telah dibahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.